Kemudian mangga. Oke, sip. Ini kompak ya, tapi kami yang kurang cepat ya. Kami yang kurang cepat ya. Kita mulai 1, 2, 3. Mangga, jeruk, durian, apel, mangga, jeruk, durian, apel, mangga, jeruk. Akan melihat bersama tentang tujuan lokakarya kita hari ini. Yang pertama, CGP dapat menjelaskan proses yang dialami dan praktik baik yang didapatkan dalam pengembangan program yang berdampak pada murid. Kemudian yang kedua, CGP dapat menjelaskan saran untuk pengembangan program dari para pengunjung. Kemudian yang ketiga, CGP dapat membagikan hasil pembelajaran selama 6 bulan dan dampaknya terhadap diri kepada undangan lokakarya, yaitu kepala sekolah, dinas pendidikan, komunitas daerah. Itu adalah tujuan untuk lokakarya 7. Jadi nanti kita akan berkaitan dengan tamu undangan yang akan menghadiri untuk lokakarya kita pada hari yang kedua. Guru penggerak ini. Kemudian yang kelima, persiapan pameran hasil program. Jadi nanti kita untuk hari ini kita baru melaksanakan persiapan pameran hasil program. Demikian Bapak Ibu untuk tujuan lokakarya dan agenda lokakarya. Mungkin ada yang mau bertanya atau ada yang mau disampaikan, silakan. Bapak Ibu kalau tidak ada kita lanjut nih. Kita lanjut. Oke. Lanjut Bu Herlina nextnya. Baik, untuk kita melaksanakan kegiatan hari ini supaya berjalan dengan baik, kita akan membuat kesepakatan kelas. Kesepakatan kelas yang pertama, ya. Ini bisa kemudian nanti Bapak Ibu memberikan usul apakah akan dirubah atau ditambah. Silakan Bapak Ibu. Yang pertama, hadir tepat waktu. Yang kedua, berpartisipasi aktif dalam diskusi. Yang ketiga, menghargai pendapat orang lain. Yang keempat, HP di silent. Yang kelima, menjaga kebersihan ruang kelas. Silakan Bapak Ibu, ada yang mau menambahkan? Cukup, semuanya cukup. Jadi hari ini cepat gitu ya. Semuanya cukup baik. Itu adalah kesepakatan kelas yang akan kita patuhi, yang akan kita laksanakan bersama-sama pada hari ini. Bapak Ibu, sebelumnya maaf kami izin mengambil HP untuk minta difotokan Herlina. Yang keempat, durasi belajar. Dan yang kelima, bahan belajar, yaitu berupa modul, video, atau buku saku. Jadi dari kelima aspek ini semuanya akan Bapak Ibu evaluasi bagaimana hal yang baik yang sudah dilaksanakan, kemudian juga ada hal-hal yang bisa ditingkatkan lagi. Itu jadi dari 5 aspek ini nantinya akan Bapak Ibu tuliskan di dalam post-it. Sticky note.
kemana tadi tuh? Nampak Weni bawa pergi? Iya. Dibawa kemana? 2. Yang 1 2. Untuk hal yang baik yang sudah dilaksanakan itu bisa dituliskan di post-it warna hijau. Kemudian untuk hal yang masih harus ditingkatkan lagi atau masih bisa ditingkatkan lagi tentang kelima aspek tersebut dituliskan di post-it warna kuning. Jadi silakan warna hijau dan warna kuning untuk masing-masing aspek. Untuk masing-masing aspek, silakan nanti dari kelompok 5 ini masing-masing dari kelompok 1 itu nanti menuliskan post-it warna hijau dan warna kuningnya. Nanti kita batasi aja 2 orang, post-itnya kurang. Untuk satu kelompok menuliskan 1 yang berwarna hijau, kemudian 1 yang berwarna kuning tentang aspek yang pertama. Kemudian aspek yang kedua menuliskan 1 berwarna hijau dan 1 berwarna kuning. Kemudian aspek ketiga menuliskan 1 berwarna hijau dan 1 berwarna kuning. Kemudian aspek yang kelima menuliskan 1 berwarna hijau dan 1 berwarna kuning. Boleh untuk didiskusikan kemudian ditempelkan di papan plano yang ada di belakang. Silakan Bapak Ibu. 1 post-it itu mencakup dari kelima-limanya, kelima-lima CGP, kelima-lima CGP. Iya, 1 post-it 5 CGP. Silakan. Untuk 1 post-it itu mencakup kelima CGP. Silakan. Hal apa yang sudah baik dan yang post-it warna kuning adalah hal apa yang masih harus ditingkatkan lagi untuk aspek pertama, aspek kedua, aspek ketiga, aspek keempat dan aspek kelima. Iya. Karena itu nanti ditempel di sana per masing-masing aspek. Iya, kan nanti ditempel di sana, Bu. Ya. Boleh seperti itu. Yang penting seperti ini. Silakan. 1 post-it itu 1 aspek yang baik dan yang perlu ditingkatkan, yang plus dan yang minus. Jadi 1 post-it itu 1 aspek. 2 post-it merah kuning itu 1 aspek. Jadi itu kan ada 10. Jadi yang kuning untuk yang minus, yang hijau untuk yang positif.
kuning. Silakan yang sudah selesai nanti boleh ditempel di belakang. Satu aspek itu ada warna hijau dan warna kuning. Mau belajar daring, silakan. Post-it warna kuning dan warna hijaunya ditempel di masing-masing aspek, jangan sampai salah. Kemudian yang keempat, durasi belajar. Silakan ditempel untuk post-it warna kuning dan silakan Bapak Ibu. Silakan untuk satu orang mewakili membacakan post-it-nya yang ada di belakang. Mulai dari ini dari segi kekurangannya Bu ya, dari segi kekurangannya. Terus dari segi yang sudah baik, selanjutnya adalah materi CGP sudah sangat membantu dalam penguatan kompetensi individu. Selanjutnya yang sudah sangat baik adalah untuk meningkatkan dan mengembangkan kompetensi CGP. Tampilan LMS sudah sangat jelas, gampang diakses dan dikerjakan. Kemudian kecuali waktu masuk dari portal PGP PKB ke LMS PGP. Untuk hal yang harus diperbaiki atau masih perlu diperbaiki adalah yang pertama, materinya terlalu padat dengan durasi waktu yang pendek atau singkat. Kemudian pemberian materi pelatihan diberikan secara keseluruhan dengan waktu yang panjang. Kemudian materinya terlalu padat jika harus diselesaikan dalam waktu 6 bulan. Sarannya waktunya ditambah. Tambah jadi 9 bulan. Ya. Untuk pengajar praktik, fasilitator dan panitia, itu hal yang sudah baik adalah PP dan Fasil sudah sangat baik dalam memberikan bimbingannya. Penyampaian materinya sudah sangat jelas dan mudah dipahami. Kemudian PP dan Fasil ini selalu memberikan motivasi dan dukungan kepada CGP-nya. Kemudian tanggapan yang kedua yaitu sudah mampu memberikan materi pelatihan dan pembelajaran dengan sangat baik secara menyeluruh. Kemudian pengajar praktik, fasilitator dan panitia sudah memberikan layanan yang sangat baik dan dalam program pendidikan guru penggerak. Hal yang harus diperbaiki untuk PP, fasilitator dan panitia adalah, ini saya yang menuliskan sendiri, kalau saya pribadi mungkin tidak ada yang harus diperbaiki karena sudah memberikan pelayanan yang terbaik. Tetapi untuk panitia mungkin dalam manajemen waktunya itu harus lebih diperhatikan lagi. Karena undangannya 7.30 ternyata mulai acaranya jam 9, kadang jam 9:30 baru mulai. Ini maaf ya Bu ya, maaf untuk perbaikannya. Kemudian yang kedua, PP dan fasilitator sudah sangat baik untuk mengarahkan dan membimbing CGP. Hanya saja fasilitator sebaiknya lebih mengarahkan peserta untuk merdeka belajar. Panitia sudah sangat baik, hanya saja perlu diperbaiki masalah koordinasi kegiatan lokakarya dan penyediaan tempat lokakarya 7. Ditingkatkan komunikasi dalam pemberian materi dan bimbingannya. Selanjutnya, yang evaluasi selanjutnya yaitu dalam media pembelajaran platform Merdeka Belajar Daring. Yang pertama adalah media belajar sudah bagus karena setiap pengerjaan tugas langsung tercentang sehingga CGP mengetahui seberapa jauh tugas yang sudah dikerjakan. Kemudian penggunaan aplikasi pembelajaran dapat diakses dengan sangat mudah. Media belajar daring sudah baik, mudah diakses. Kemudian dari segi perbaikan untuk media pembelajaran, ini diharapkan untuk masuk ke media belajar tidak terlalu banyak langkah sehingga mudah diakses. Kemudian media belajar daring yang perlu ditingkatkan adalah saat mengakses pretest atau post-test sering terjadi gangguan akses sehingga sulit dibuka. Kemudian pemberian atau penggunaan media belajar agar lebih bervariatif, ini yang harus diperbaiki. Kemudian untuk durasi belajar, hal yang sudah baik adalah
pada saat pelaksanaan lokakarya waktunya sangat tepat, di mana dilakukan di hari Sabtu dari hari Sabtu dan hanya 1 kali. Kemudian mampu melatih disiplin diri untuk mengukur waktu atau manajemen. Kemudian durasi belajar waktunya perlu ditambah. Ini mungkin yang kekurangan, mungkin ini enggak. Iya, tapi iya. Nah, untuk perbaikan atau evaluasi media pembelajaran, yang pertama adalah dalam mengerjakan LMS durasi belajarnya terlalu singkat sehingga kami mengerjakannya terburu-buru. Kemudian durasi waktu pengerjaan tugas di LMS perlu ditambah kembali. Dudet jangan terlalu cepat karena tugasnya banyak. Ya, ini tuh durasi waktu. Kemudian evaluasi yang terakhir dari bahan belajar kita yaitu modul, video, dan buku saku. Yang perlu ditingkatkan adalah yang sudah baik adalah yang pertama adalah modul pembelajaran yang ada di LMS sudah sangat lengkap. Kemudian sudah baik dan mudah dipahami 90%, video sudah sangat jelas, buku saku sudah baik dan jelas. Kemudian evaluasi yang harus diperbaiki yang sudah baik adalah sudah sangat membantu dalam proses pembelajaran karena modul sangat jelas, video yang menarik yang bisa membantu CGP dan proses belajarnya. Untuk bahan belajar, evaluasi yang harus ditingkatkan adalah pembuatan video yang akan dibagikan sebaiknya lebih kreatif agar lebih menarik dan tidak membosankan. Kemudian modul untuk baca masih membingungkan untuk membuat pertanyaan. Video tidak ada, buku sakunya tidak ada. Yang perlu ditingkatkan adalah adanya rangkuman dari modul video yang bervariatif. Itulah mungkin hasil dari evaluasi yang selama ini kita lakukan dari segi materi pelatihan, pengajar praktik, pasil dan panitia, kemudian media ajar dan bahan ajar. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan dan saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Terima kasih Ibu Nuning yang sudah membantu saya. Jadi saya tidak perlu membacakan segitu banyak, sudah lengkap. Bapak Ibu, untuk program pendidikan calon guru penggerak untuk angkatan 9 itu sudah akan selesai. Jadi untuk hari besok itu mudah-mudahan kegiatan kita di LPMP ini sudah ditutup untuk kegiatan Bapak Ibu semua. Jadi besok itu hari terakhir kita masuk di LPMP untuk PDIP angkatan 9. Baik Bapak Ibu, terima kasih. Tepuk tangan untuk kita semua. Kita selesai untuk sesi yang kedua ini. Kemudian kita akan memasuki sesi